Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 3.3 A.8 Koneksi antar materi modul 3.3 Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Perkenalkan, nama saya Ibu Asyatul Jalilah dari UPT SDN 48 Gresik. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Tak lupa perkenalkan juga fasilitator saya Bapak Muhammad Janji Haryono dan Ibu pengajar praktek saya Ibu Wiwi Alfiah. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini. Mempelajari materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid merupakan pengalaman baru bagi saya untuk belajar bagaimana menyusun program yang disukai murid dan juga dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila pada diri mereka. Saya sangat antusias dan tertarik dalam mempelajari modul ini, bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, ketika ingin memutuskan untuk menyusun suatu program dalam pengembangan sekolah, ternyata itu tidak dilakukan begitu saja atau sesuai dengan apa yang diinginkan secara tiba-tiba, tetapi harus didasari oleh pemikiran menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Dalam mengaplikasikan modul 3.3, hal baik yang sudah saya lakukan adalah membuat kesepakatan dengan murid tentang hal-hal apa yang ingin mereka lakukan. Yang kedua adalah yang perlu saya perbaiki adalah melakukan kolaborasi yang lebih baik antara murid dan teman sejawat dalam mewujudkan program yang berdampak positif pada murid. Dan yang ketiga adalah dengan mempelajari modul 3.3, saya akan semakin menguasai kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Kepemimpinan murid atau student agency adalah kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara bersamaan kita juga membangun karakter murid yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dan yang kedua adalah berbhinneka tunggal ikaan global. Ketiga yaitu gotong royong. Keempat adalah mandiri. Dan yang kelima adalah bernalar kritis. Serta yang keenam adalah kreatif. Dan yang ketujuh, hal itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Yaitu pertanyaan yang ketiga. Keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul-modul sebelumnya. Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, modul 2.1, modul 2.2, modul 2.3, serta modul 3.1 dan modul 3.2. Modul 1.1, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap pemimpin pembelajaran pengelolaan program yang berpihak pada murid hendaknya
bertujuan untuk menuntun tumbuhnya kodrat murid melalui Merdeka Belajar. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Bahwa peran guru penggerak harus dapat menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam organisasi keprofesian serta komunitas lainnya untuk mendukung kesuksesan program sekolah yang berpihak pada murid. Modul 1.3 Visi misi guru penggerak. Bahwa visi guru penggerak sangat berkaitan dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjalankan rencana program sekolah dengan dukungan para pemangku kepentingan dalam mendukung ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.4 Budaya positif. Seyogyanya pengelolaan program yang berdampak pada murid diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan terwujudnya budaya positif di sekolah. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Mengelola program berdampak pada murid seyogyanya bisa memenuhi kebutuhan murid yang berdiferensiasi. Hal ini bisa dilakukan dengan pemetaan kebutuhan belajar murid seperti kesiapan belajar, minat dan profil murid yang merupakan persiapan awal pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2.2 Pembelajaran sosial emosional atau PSE. Dalam merencanakan program yang berdampak pada murid, perlu pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Hal ini untuk mengembalikan kesadaran penuh atau mindfulness murid, agar dalam melaksanakan program sekolah, murid merasa senang, fokus, berempati, termotivasi dan memiliki sikap tanggung jawab. Modul 2.3 Coaching dalam supervisi. Coaching sangat penting dilakukan sebagai langkah untuk menggali segala potensi dan melejitkan kinerja murid untuk menentukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi ketika melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Untuk itu sikap kreatif, inovatif, kritis sangat diperlukan. Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis kebajikan seorang pemimpin. Pemimpin pembelajaran adalah yang melakukan perubahan ke arah yang positif dan senang berkolaborasi, agar keputusan yang diambil bersifat efektif dan efisien terkait rencana program yang ingin dilakukan. Tentunya keputusan tersebut harus memperhatikan 3 prinsip berpikir, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian. Hal itu dilakukan agar terhindar dari dilema etika dan bujukan moral dalam menyelenggarakan program yang berdampak pada murid. Modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan yang berdampak positif pada murid hendaknya didukung oleh identifikasi aset atau modal yang dimiliki sekolah, sehingga pemanfaatan dan efektivitas sumber daya menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh stakeholder yang ada. Modul 3.3 Dengan memperhatikan kaitan seluruh materi modul 3.3 akan sangatlah besar peran guru penggerak untuk mengembangkan diri secara sadar dan atas dasar kemauan pribadi untuk meningkatkan kualitas belajar murid melalui pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, agar sikap profil belajar Pancasila terwujud dan terlihat dari aksi nyata menuju merdeka belajar.
Soal yang keempat adalah jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Seharusnya program ini direncanakan dengan mengedepankan kesempatan antara kesepakatan bersama murid dan diselenggarakan berdasarkan kebutuhan murid. Karena program ini dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi murid. Program ini seyogyanya dilaksanakan secara kolaboratif, baik antar murid dengan murid maupun murid dengan guru. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa kepemilikan murid pada komunitasnya atau sekolah, serta mendukung terwujudnya kepemimpinan pada murid. Setelah selesai pelaksanaan program, perlu dilakukan refleksi agar terjadi evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan yang dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program yang akan datang. Terima kasih untuk waktunya mendengarkan tugas dari saya, yaitu koneksi antar materi. Semoga materi ini bermanfaat untuk semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.